Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Saputri dengan NIM 22042062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan budaya organisasi dan menjaga budaya organisasi. Maksud dan tujuan saya dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Nah, proses terbentuknya budaya organisasi. Menurut Robbins, memaparkan proses pembentukan budaya organisasi dilakukan melalui tiga cara, yaitu yang pertama, pendiri hanya merekrut dan mencegah pekerja yang berpikir dan merasa dengan cara yang sama untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, yaitu mendoktrinasi dan mensosialisasi pekerja dalam cara berpikir dan merasakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, yaitu perilaku pendiri sendiri, bertindak sebagai model peran yang mendorong pekerja mengidentifikasi dengan mereka dan kemudian menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi. Ketika organisasi berhasil, visi pendiri menjadi terlihat sebagai determinan utama keberhasilan. Nah, menurut Sken, dalam Bukhari menyatakan proses terbentuknya budaya organisasi tidak bisa dipisahkan dari peran para pendiri organisasi. Proses pembentukan budaya organisasi sendiri mengikuti beberapa alur. Yang pertama, itu para pendiri dan pemimpin lainnya membawa serta satu set asumsi dasar, nilai, perspektif, artefak ke dalam organisasi dan menanamkan kepada karyawan. Kemudian budaya muncul ketika para anggota organisasi berinteraksi satu sama lain untuk memecahkan masalah pokok organisasi, yakni masalah integrasi internal dan adaptasi eksternal. Setelah itu, secara perorangan, masing-masing anggota organisasi boleh jadi seorang pencipta budaya baru dengan mengembangkan berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan individual seperti persoalan identitas diri, kontrol, dan pemenuhan kebutuhan, serta bagaimana agar bisa diterima oleh lingkungan organisasi yang diajarkan kepada generasi penerus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para pendiri memegang peranan yang penting dalam membentuk budaya organisasi awal. Dalam perjalanannya, setiap anggota organisasi dapat memberikan kontribusi dalam menuangkan ide untuk membentuk organisasi, menyediakan segala sumber sarana dan prasarana yang dibutuhkan, juga bertindak sebagai peletak dasar ideologi organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan budaya organisasi seiring dari konflik-konflik yang terjadi dalam organisasi, sehingga budaya organisasi mengalami pergeseran antara perubahan baru dari budaya organisasi awal menuju budaya organisasi yang telah diharapkan oleh organisasi tersebut. Kemudian terdapat beberapa faktor yang memberikan sumbangan terhadap terbentuknya budaya organisasi. Menurut Greenberg dan Baron menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, pendiri organisasi. Budaya organisasi dapat ditelusuri paling tidak sebagian para pendiri organisasi. Pendiri ini seringkali memiliki kepribadian yang dinamis, nilai yang kuat, dan visi yang jelas tentang bagaimana organisasi seharusnya bekerja. Karena mereka merupakan orang-orang pertama, maka mereka memberikan peran penting dalam penerimaan karyawan. Maka mereka akan cenderung lebih memilih orang-orang yang memiliki sikap dan keyakinan yang sama, dan tentu saja lebih dari itu mereka akan mengajarkan dan menyebarluaskan sikap dan nilai kepada karyawan baru tersebut. Kemudian yang kedua itu pengalaman organisasi. Budaya organisasi akan berkembang seiring dengan pengalaman organisasi dalam menghadapi lingkungan eksternalnya. Mereka harus bersaing dengan organisasi lain dengan mendapatkan pasarnya dan mendapatkan nilai-nilai serta cara-cara terbaik untuk memenangkan persaingan. Kemudian yang ketiga itu interaksi internal. Budaya organisasi juga berkembang dari interaksi antar kelompok dalam organisasi. Budaya selalu melibatkan bagaimana anggota organisasi menginterpretasikan kejadian dalam organisasi. Ketika anggota organisasi bermakna yang sama dengan satu kejadian, maka budaya organisasi telah terbentuk. Nah, selanjutnya itu untuk menjaga budaya organisasi. Berikut ini cara menjaga budaya organisasi yang positif. Yang pertama itu membuat visi dan misi yang jelas. Membuat visi dan misi yang jelas merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaga budaya organisasi yang positif. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi, sedangkan misi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka pendek ataupun menengah. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, seluruh anggota organisasi akan memiliki arah dan tujuan yang sama. Selain itu, visi dan misi yang jelas juga akan membantu menciptakan komitmen dan
dan motivasi yang tinggi dari seluruh anggota organisasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua itu menciptakan iklim kerja yang positif. Menciptakan iklim kerja yang positif merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaga budaya organisasi yang positif. Iklim kerja yang positif dapat diciptakan dengan cara memberikan apresiasi kepada anggota yang telah berforma baik, menghargai pendapat dan ide-ide anggota lain, serta menciptakan suasana kerja yang ramah dan inklusif. Selain itu, menciptakan iklim kerja yang positif juga bisa dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh anggota organisasi, serta memfasilitasi pertanyaan dan kritik yang konstruktif. Dengan demikian, anggota organisasi akan merasa nyaman dan dihargai di dalam organisasi, sehingga mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Selanjutnya itu menghargai kontribusi setiap anggota. Dengan menghargai kontribusi setiap anggota merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaga budaya organisasi yang positif. Dengan menghargai kontribusi setiap anggota, maka akan tercipta suasana kerja yang saling menghargai di dalam organisasi tersebut. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pujian atau penghargaan kepada anggota yang telah berprestasi, atau dengan memberikan kesempatan kepada anggota untuk mempresentasikan ide-ide mereka di depan rekan kerja lainnya. Selain itu, menghargai kontribusi setiap anggota juga bisa dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anggota, serta memberikan dukungan yang diperlukan bagi anggota untuk terus belajar dan berkembang di dalam organisasi. Dengan demikian, anggota organisasi akan merasa dihargai dan dimotivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya itu membangun kepercayaan dan saling pengertian. Membangun kepercayaan dan saling pengertian merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaga budaya organisasi yang positif. Dengan membangun kepercayaan dan saling pengertian di antara anggota organisasi, maka akan tercipta suasana kerja yang harmonis dan terbuka di dalam organisasi. Ini bisa dilakukan dengan cara membuat keputusan secara adil, memberikan informasi secara transparan, dan selalu bersikap kerja jujur dan terbuka dalam berkomunikasi. Selain itu, membangun kepercayaan dan saling pengertian juga bisa dilakukan dengan cara memfasilitasi pertanyaan dan kritik yang konstruktif. Kemudian selanjutnya itu menjadi role model yang positif. Menjadi role model yang positif merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaga budaya organisasi yang positif sebagai pemimpin yang manajer. Anda harus bersikap sebagai role model yang positif bagi seluruh anggota organisasi. Ini bisa dilakukan dengan cara selalu bersikap profesional, memperlakukan anggota dengan hormat, dan selalu memperhatikan sikap positif pada setiap situasi. Selain itu, menjadi role model yang positif juga bisa dilakukan dengan cara memfasilitasi kritik pertanyaan yang konstruktif tersebut. Nah, dengan demikian, anggota organisasi akan merasa dihargai dan termotivasi untuk mencatat sikap dan tindakan positif yang ditunjukkan oleh pemimpin atau manajernya. Selanjutnya, itu menyediakan pelatihan dan pengembangan. Menyediakan pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menjaga budaya organisasi yang positif. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota organisasi, maka akan tercipta suasana kerja yang selalu berkembang dan meningkatkan kompetensi anggotanya. Nah, selain itu, menyediakan pelatihan dan pengembangan juga bisa dilakukan dengan cara memfasilitasi pertanyaan dan kritik yang konstruktif tadi, serta memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan anggota organisasinya. Dengan demikian, anggota organisasi akan merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang di dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu membangun kemitraan dan kerjasama. Ini bisa dilakukan dengan cara selalu bersikap terbuka dan bersedia dengan mendengarkan pendapat-pendapat dan saran dari rekan kerja lainnya, serta membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan stakeholder lainnya. Kemudian itu menciptakan sistem komunikasi yang efektif. Ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan berbagai kanal komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan anggota, seperti melalui email, rapat, atau telekonferensi. Nah, selanjutnya itu menghargai perbedaan. Ini bisa dilakukan dengan cara memperlakukan semua anggota dengan sikap yang sama, tidak terlepas dari latar belakang, ras, jenis kelamin, ataupun agama mereka. Kemudian selanjutnya itu memfasilitasi keterbukaan dan transparansi. Ini bisa dilakukan dengan cara memberikan akses yang sesuai kepada anggota organisasi terhadap informasi yang diperlukan, serta membangunkan budaya yang memfasilitasi pertanyaan dan kritik yang konstruktif. Nah, selanjutnya itu menerapkan prinsip-prinsip etika yang baik.
Ini bisa dilakukan dengan cara membuat dan menegakkan peraturan-peraturan etika yang jelas, serta memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian selanjutnya, itu menciptakan sistem penghargaan yang adil. Nah, dengan cara memberikan penghargaan ini sesuai dengan prestasi dan kontribusi yang diberikan oleh anggota, serta memastikan bahwa setiap penghargaan tersebut ditetapkan dan diterapkan secara adil untuk semua anggotanya. Kemudian selanjutnya yaitu mengadopsi pendekatan holistik terhadap manajemen. Dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh anggota organisasi tidak hanya dari segi finansial saja, tapi juga dari segi mental, emosional, dan spiritual. Kemudian itu menciptakan sistem feedback yang efektif. Dilakukan dengan cara memberikan feedback secara terbuka dan konstruktif kepada anggota, serta memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan feedback kepada manajemen dan rekan kerja lainnya. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya proses pembentukan budaya organisasi dipengaruhi oleh peran para pendiri, interaksi internal, pengalaman organisasi, dan faktor-faktor lainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, para pendiri memegang peranan penting dalam membentuk budaya organisasi awal, sedangkan setiap anggota organisasi dapat memberikan kontribusi dalam menuangkan ide untuk membentuk organisasi. Nah, untuk menjaga budaya organisasi yang positif, penting untuk membuat visi dan misi yang jelas, menciptakan iklim kerja yang positif, menghargai kontribusi setiap anggota, membangun kepercayaan dan saling pengertian menjadi role model yang positif, serta menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi anggota organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis, terbuka, dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Nah, mungkin sekian penjelasan saya terkait materi ini. Kurang lebih dan banyak maaf saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.